ketemu sesepuh, kita korek coba masalah kenegaraan, kebudayaan di negeri kita ini. Oke? Oke dong. Yuk, Asik nggak? harus dong. Karena tugas manusia yang terakhir itu hanya satu yang kita diwajibkan, itu tugas manusia itu mengingatkan. Kalau orang mintanya misalnya hal yang buruk, Ya, apa salahnya? Jadi lebih baik belajar yang buruk daripada belajar yang baik. Karena kita belajar buruk itu akan mendapatkan yang baik. kenal saya Bosugi. Hari ini kita akan pergi ketemu sesepuh. Kita korek coba masalah kenegaraan, kebudayaan di negeri kita ini. Oke? Oke dong. Yuk, Asik nggak? harus dong. Kebetulan saya di daerah Bandung Selatan. Lihat jalan ini. Sebelumnya ini jalan teramai karena pusatnya produksi tekstil di kota Bandung. Lihat ayeuna sepi begini. Belum masuk tol. Ikutin terus, saksikan ya. Dah, gaspol. Baik, mari kita turun. Kita menghirup udara segar pedesaan. Daerahnya nanti aja ya, kita kasih tahu. Nak hilang ketemu. Sehat. Sampurasun. Teman-teman semua, hari ini kita mengunjungi tempatnya Mbah Sekro. Saya bertemu beliau itu di tempat saya belajar di Bumi Dega, di tempatnya Abah Uci, dan saya ketemu, kita sebut manusia super. Perkenalkan, Mbah Sekro. Bah, terima kasih banyak nih hari ini bisa ketemu sama Abah nih. Bah, bisa cerita nggak Abah udah berapa lama Bah di sini Bah? Atau cerita masa kecil Abah? Oh, kalau cerita perjalanan hidup lah, Hidup. ceritanya. Mudah-mudahan cerita perjalanan hidup ini berguna atau bermanfaat buat yang muda itulah. Ya, Mungkin rahayu Bah. seperti itu. Ketika muda dari SD, SMP, SMA atau kuliahan, saya itu anak nakal. Pernah nakal juga Bah? Nakalnya zaman Abah kan beda sama sekarang. Apa yang belum pernah dilakukan pada saat itu? Kenakalan apa yang belum pernah dilakukan pada saat itu? Hanya saja kebetulan isinya goblok gitu. Nggak bisa nangkep Mbak. Ya mulus, rahayu sampai hidup sampai sekarang. Nah itu mungkin berkat, kalau Mbah bersyukur itu bersyukur Tuhan tidak mendidik saya masuk ke LP. Ya harusnya teman-teman Mbah itu banyak yang masuk ke LP, bukan 1-2 orang saja. Itu seperjuangan. Ya mereka mungkin nasibnya nggak bagus karena ketahuan. Jadi kalau kita berbuat baik itu ya nggak jadi masalah asal jangan ketahuan. Gitu. Nah, bisa sampai perjalanan hidup Bah itu bisa rubah dari nakal sampai mau belajar banyak hal tuh gimana Bah? Perjalanan hidup itu tidak pernah lepas, sampai tua pun kita harus belajar. Dan belajar sampai tua pun kita belajar sebetulnya. Bagaimana belajar mencari pengalaman, bagaimana belajar memanfaatkan pengalaman, bagaimana belajar bermanfaat buat umatnya ceritanya. Bukan cuma manusia tapi binatang atau tumbuhan atau dan lain sebagainya. Kita harus bermanfaat.
Karena tugas manusia yang terakhir itu hanya satu yang kita diwajibkan itu, tugas manusia itu mengingatkan. Kalau kita terlalu banyak mengingatkan ke teman-temannya, ya yang dekat aja lah. Kalau yang dekat juga mengingatkan juga, yang mana yang dekatnya juga banyak, yang terakhir-terakhir yang minta aja lah. Jangan kita sekali-kali memberikan nasihat atau mengingatkan ke yang tidak meminta gitu. Itu tatanan yang disebutnya mengingatkan, Bah. Itu apa sih dasarnya? Ya itu bukan dogma sebetulnya. Itu adalah tugas manusia. Karena manusia dilahirkan itu untuk mengingatkan manusia yang lainnya. Itu kebenaran atau budaya atau kehidupan, Bah? Kehidupan. Kehidupan. Nah, manusia itu pada dasarnya itu hanya sebatas dia mengingatkan ke manusia yang lain kewajibannya. Mengingatkan ke siapa? Mengingatkan ke yang minta yang terakhir tuh. Kalau yang nggak minta jangan loh. Oh, ya. Jangan loh. Jangan sekali-kali kita mengingatkan ke orang yang bukan meminta. Karena kita nggak punya surat tugas untuk mengingatkan yang lain. Kalau orang mintanya misalnya hal yang buruk, ya, apa salahnya? Jadi lebih baik belajar yang buruk daripada belajar yang baik. Karena kita belajar buruk itu akan mendapatkan yang baik. Jadi di baik dan di buruk ada pelajarannya lagi. Ada pelajarannya lagi. Kita tidak pernah menyalahkan itu buruk, tidak pernah menyalahkan itu baik. Proses aja, jalanin. Nanti juga ketahuan mana yang enak buat kita dinikmati dalam hidup ini. Kalau ada orang bertanya soal pilihan gimana, Bah? Kalau pilihan itu hanya bisa dilakukan oleh banyak sekali orang-orang yang menanyakan hidup itu adalah pilihan. Sebetulnya sulit untuk kita bicara tentang pilihan. Kenapa? Karena kita memilih kiri, di kiri itu juga ada kanan loh. Kita memilih kanan, di kanan juga ada kirinya loh. Jadi kita milih apa? Yang terpenting dalam melakukan perjalanan hidup ini, lakukan. Bukan berarti kita tidak melihat salah atau kalah atau rugi, tapi setelah kita melakukan baru kita evaluasi. Kita bersyukur apabila itu nikmat, kita minta maaf atau kita istighfar lah bahasa itunya kalau kita merasa bersalah. Cukup segitu kok. Jadi apapun itu, Bah, mau pilih kanan, mau pilih kiri, benar atau salah, di kehidupan pasti ada pelajarannya. Ada pelajarannya, ada hikmahnya. Kalau kita mendapatkan salah, kalau kita mendapatkan rugi, itu adalah modal kok. Rugi juga modal. Modal itu untuk kita mendapatkan untung. Kita nggak akan mendapatkan untung. Kita nggak ngerti tentang untung kalau kita nggak pernah rugi. Apa itu untung kalau kita tidak pernah merasakan rugi? Oke. Nah, Bah, mau nanya lagi. Ini kan yang nanya ke Abah kan, mohon maaf ya, Bah ya, Abah kan bisa dibilang kan banyak pengalaman di hidup. Ada pengalaman dalam menjalankan kehidupan, karena manusia lama dengan manusia baru, orang tua dengan orang muda itu bedanya sedikit tipis, nggak terlalu banyak. Kata siapa orang muda itu sedikit pengalamannya? Malah mungkin lebih banyak pengalaman orang muda daripada orang tua. Kalau orang tuanya nggak jedog aja, kalau yang mudanya jalan terus, itu akan lebih banyak pengalaman orang muda daripada orang tuanya. Nah, saya tuh saranin sama yang muda itu, lakukan apa yang bisa dilakukan. Sayang loh kalau sudah tua itu pilihannya berkurang. Karena tua ya sama muda itu bukan urusan pengalaman, bukan urusan umur, tapi urusan pilihan. Kalau yang tua itu sudah berkurang atau hilang pilihannya, kalau yang muda itu masih luas. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, nikmati dalam perjalanan hidup ini. Tapi kan, Bah, karena kan Abah kan belajar banyak hal di kehidupan. Nah, di kita itu kan ada ajaran yang namanya tata krama. Gimana kita harus menghormati yang lebih tua. Itu sebetulnya itu ajaran kemanusiaan. Cuman diadopsi oleh adat, diadopsi oleh agama, diadopsi oleh aturan-aturan pemerintahan bahwa yang tua itu harus dihormati. Kalau yang tua itu atau orang tua kita lah anggap saja, itu adalah bukti sejarah.
Jadi jangan berpikir terlalu jauh Borobudur atau apa Prabu Siliwangi atau apa. Itu orang tua kita aja kita lihat. Karena adanya kita itu adanya orang tua kita. Dan sejarah itu adalah masa lalu. Ya. Hari ini untuk kita loh, untuk yang muda loh. Pada saatnya sekarang untuk menulis sejarah. Jangan kita berpikir terus ke belakang atau kita mengamati terus ke belakang tanpa mengabaikan kita ini sedang hidup loh. Bukan kita sedang belajar hidup. Nah, sayangilah, nikmatilah hidup kita, perjalanan hidup kita. Karena apapun yang kita lakukan pada saat sekarang ini akan dicatat oleh anak kita loh. Catatannya ada di anak kita loh nanti. Begitu juga orang tua kita. Orang tua itu tidak ada salahnya. Orang tua tidak ada salahnya. Anak muda itu sehebat-hebatnya anak muda itu salah. Kenapa, Bah? Karena Itu asik nih. orang tua itu salahnya juga benar. Iya. Kenapa salahnya juga benar? Salahnya itu adalah cerminan buat yang muda untuk dia tidak melakukan itu. Benarnya itulah yang harus dilanjutkan. Jadi nggak terlalu banyak pikiran lah. Orang tua kita aja jadi pedoman. Karena sehebat-hebatnya orang tua itu adalah apabila anaknya setingkat saja lebih maju daripada orang tuanya, itu orang tua itu sudah bersyukur. Itu berarti harapan yang tua ke yang muda. Iya. Nah, Abah sendiri sekarang ngelihat anak-anak muda di negeri kita ini gimana, Bah? Ya, gimana ya? Ada yang kita ngomong yang bagi Abah yang kalau yang menyenangkan banyak, yang mengecewakan apa, Bah? Yang mengecewakan pada saat sekarang gini. Dia sudah pada pintar. Saya setuju kalau anak-anak muda sekarang sudah pada pintar. Ya. Dengan adanya internet, dengan adanya komunikasi yang sebegitu canggih. Tapi tidak tuntas kalau menurut Mas. Tidak tuntasnya kenapa? Dalam hal praktek dia tidak selesai. Jadi kalau kita baca perempuan aja, kita baca perempuan. Dia banyak sekali perempuan yang tidak bisa masak, tidak bisa membuat kue. Kenapa? Karena tinggal buka Google, lihat resep menu, tapi kan di Google itu tidak ada urusan cuci piringnya. Oh. Dia tidak selesai itu. Siapa yang cuci piringnya? Nggak ada di Google itu. Kalau sudah cuci piring ya, itu nggak ada. Berarti yang dibicarain sama Abah itu berarti tata cara menjadi seorang wanita. Atau Nah, gimana? kalau bicara tentang perempuan, Mbak itu senang sekali bicara tentang perempuan karena ini adalah zaman perempuan. Kalau orang bilang, kalau Karuhun bilang, saatnya ronggeng gunung manggung. Inilah zamannya. Jadi maksudnya apa, Bah? Wanita Gini ya, terlalu lama wanita itu dianiaya sama laki-laki. Iya. Sampai dianggap manusia kelas 2 lah, sampai dianggap jadi pembantu dan lain sebagainya melalui agama atau dogma itu di kelas rendahan. Padahal itu manusia loh, sama dengan kita sebagai laki-laki. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan derajatnya sebenarnya lebih tinggi perempuan. Bukan, sama, nggak ada beda. Nah, kenapa? Karena perempuan itu terlalu banyak dimoduskan atau sehingga mereka itu direndahkan, sehingga mereka berjuang ingin sama dengan laki-laki. Itu kalau perempuan, kalau bahasa Mbah, pemikiran Mbah atau pendapat Mbah, kalau emansipasi itu modusnya perempuan. Modus itu sebetulnya dia berkuasa. Gak usah harus ada pengakuan. Nggak usah ada pengakuan. Sekarang dari zaman dahulu sampai sekarang itu hebatnya lelaki itu nggak akan hebat lelaki itu kalau perempuannya nggak hebat. Jadi Bah mau nanya nih, kalau Abah ngomong begitu, berarti ada masa di zamannya Mbah di mana perempuan ada kekuasaannya, kemudian ada suatu zaman yang ditekan atau yang kata Mbah itu ada masalah, dan sekarang di sini ada pengesahan lagi. Itu bukan sih maksudnya? Nggak usah menuntut lah perempuan itu pada saat sekarang. Akuilah bahwa perempuan itu secara kebersamaan, perempuan itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan.
Bukan untuk pendampingan, tapi perempuan itu utuh sebagai perempuan. Jadi misalnya kalau ke depan di negeri kita, Bah, kalau pemimpin kita seorang perempuan, itu boleh dong. Yang penting perempuannya itu manusia. Harus manusia. Harus manusia kalau memimpin itu. Gak bisa binatang, Ya jamin nggak ya. bisa binatang atau nggak bisa cuman wujudnya aja. Persyaratan untuk menjadi manusia itu ada persyaratannya. Manusia itu kan sempurnanya manusia itu karena sifatnya multi. Dia bisa jadi binatang, dia bisa jadi jin, atau dia bisa jadi apa saja. Tapi mereka atau binatang atau apa malaikat, dia nggak bisa jadi manusia. Itu yang kehebatannya manusia. Manusia itu sempurna. Kalau ada yang bilang manusia tidak sempurna, itu kayaknya belum selesai dia belajarnya. Karena Tuhan itu ketika dia menciptakan manusia, ciptaan sebelumnya itu pernah walk out kok. Walk out kalau bahasa politiknya itu. Nggak mau ada manusia itu. Ini nggak ngerti, Bah, maksudnya bahasa politik maksudnya apa ya? Ya bahasa politik walk out itu dia nggak setuju. Nggak setuju. Itu ciptaan Tuhan sebelumnya itu nggak setuju dengan mau sedang berencana menciptakan, saya mau buat manusia dengan kriteria seperti ini. Mereka nggak setuju. Berarti, Bah, kalau yang tadi diomongin kan perempuan. Berarti ini ada dua, kalau pola pikir saya, wanita di kenegaraan, wanita di kemanusiaan. Nah, ini ada beda nggak sih kenegaraan sama kemanusiaan itu bedanya apa ya, Bah? Kalau kenegaraan itu bisa lokal, tapi kalau kemanusiaan itu universal, mendunia. Kemanusiaan. Jadi ketika kita makan cabai pedas itu orang negro juga sama. Itu manusiawi. Kalau kenegaraan, kenegaraan kan ada sekat-sekat regional, ada sekat. Lu negara mana? Lu bangsa apa? Lu kulitnya apa? Nah, kayak gitu. Makanya kalau Mbah itu terlalu capek kalau menghitung 1, 2, 3 atau bulan Mei atau bintang apalah, udahlah percaya itu sama siang dan malam aja lah. Realita realita yang ada aja lah. Kalau itu buatan manusia mah bukan nggak boleh percaya, tapi itu kita juga bisa buat kok. Berarti kemanusiaan itu lebih berpatok pada realita. Gini aja, kalau mau bedanya. Perkawinan manusia itu berbeda, perkawinan menurut manusia itu berbeda dengan perkawinan menurut agama atau adat. Kurang ngerti, Bah, apa itu, Bah? Persyaratannya. Kalau manusia itu kan persyaratan nikahnya atau perkawinan dengan perempuan atau bersatunya laki-laki dengan perempuan itu ada yang namanya sakralnya itu pernikahan. Nah, persyaratan kemanusiaan itu berbeda dengan persyaratan agama. Beda dengan persyaratan adat. Kalau manusia itu enak loh jadi manusia itu. Kenapa? Yang penting mah nggak ngelihat bangsa apa, nggak ngelihat warna kulit apa, nggak ngelihat agama apa. Yang penting sayang sama sayang kok. Hubungan. Nah itu manusia. Jadi nggak kesekat. Pernikahan itu harus satu agama. Nggak kalau di manusia itu. Berarti kalau yang di kita yang terjadi pernikahan secara agama berarti nggak balik ke dasarnya manusia dong ya, Bang? Iyalah, makanya ada catatan sipil. Itu kan catatan kemanusiaan. Iya. Sebenarnya masalah itu nggak penting-penting nggak penting ya, Bang, kali ya. Ya dasarnya rumah tangga atau dasarnya pernikahan, tujuan pernikahan, caranya pernikahan, pahamnya pernikahan itu harus disepakati. Nggak bisa karena bogoh pada bogoh aja cukup masuk ke wilayah sana. Itu harus ada kesepakatannya. Kalau ada pun hanya kebetulan mereka.